Iya, selamat sore Pak Rahmat, saya Mutia Sore, Pak. Mbak Mutia ya. Iya, Pak izin merekam boleh ya Pak? Silakan. Iya, Pak. 8 tahun setelah ditetapkan bebas polio oleh WHO, Indonesia kini telah menetapkan kejadian luar biasa polio, Pak. Sebenarnya apa sih Pak penyebabnya? Ya, ini menjadi perhatian kita bersama dan memperhatikan ya setelah 2014 kita dinyatakan bebas dari polio. Namun karena ada sesuatu yang harus kita sikapi, salah satunya adalah pandemi, sehingga anak-anak kita untuk divaksin, salah satunya polio, mengalami satu outbreak atau kejadian-kejadian luar biasa atau kejadian-kejadian anak kita yang tadinya sudah cukup terkendali, penyakit-penyakit menular mulai naik lagi. Itu sudah jauh-jauh hari sudah disampaikan oleh pemerintah. Salah satu penyebab utama adalah karena ya anak-anak kita tidak divaksinasi atau cakupan vaksinasi imunisasi dasar itu sangat rendah. Ya disebabkan oleh pandemi ya. Ya maklum memang ketika pandemi itu terjadi puncaknya, sampai sekarang juga belum kita 100% perang melawan COVID itu belum selesai. Para orang tua itu takut untuk membawa anak-anak kita ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas maupun posyandu. Dampaknya ya cakupan imunisasi dasar, salah satunya polio, mengalami penurunan yang sangat rendah, dan dampaknya beberapa penyakit menular mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, ini menjadi satu yang harus kita sikapi, dan juga tidak itu saja sebenarnya pola hidup yang harus diperbaiki. Salah satunya ketika disampaikan oleh pemerintah untuk buang air besar itu harus benar-benar yang tempat yang tersedia, tidak dikali, itu menjadi salah satu penyebab yang harus kita sikapi. Nah, untuk menyikapi hal seperti ini, salah satu atau yang utama tentu adalah mengedukasi, mengkomunikasi kepada seluruh orang tua, seluruh masyarakat, bahwa ayo kita ke fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan posyandu untuk mengajak dan membawa anak kita untuk vaksin, salah satunya vaksin polio ya. Jadi tidak hanya polio loh, banyak vaksin dasar yang harus dipenuhi, harus disuntikan oleh anak-anak kita. Kalau tidak, dampaknya ya mengalami suatu hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah kejadian luar biasa sudah diingatkan oleh WHO, Indonesia beberapa 30 provinsi kalau tidak salah mengalami potensi untuk terjangkit kembali penyakit-penyakit seperti polio. Nah, ini tidak boleh. Nah, apakah ini tanggung jawabnya pemerintah? Tidak. Pemerintah menyiapkan vaksinnya, tapi kalau para orang tua tidak mau atau masih takut membawa ke fasilitas kesehatan untuk divaksin, ya sama saja. Jadi harus bersama-sama ya. Tetapi untuk itu saya kira momentum ini kita gerakkan lagi, pemerintah pusat, daerah, fasilitas kesehatan, mulai dari paling bawah puskesmas, untuk mengedukasi, untuk mengajak, mensosialisasikan, ayo ke posyandu, ayo ke puskesmas, ayo ke rumah sakit untuk anak kita divaksin vaksin dasar, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang semestinya sudah kita kendalikan dan sudah terbebas. Itu Mbak Mutia. Pak, tadi kan sudah disebutkan ya ada sebanyak 30 provinsi yang termasuk resiko tinggi. Ini bagaimana sih Pak meningkatkan capaian vaksinasi polio di wilayah-wilayah tersebut? Tadi kan sudah sempat disinggung terkait orang tua untuk membawa ke fasilitas kesehatan. Mungkin perlu ada penggerakan sekolah-sekolah begitu Pak biar divaksinasi. Karena ini sudah menjadi kejadian luar biasa dan potensinya adalah ada potensi sangat tinggi. Saya kira ya puskesmas, terutama kepala daerah menjadi motor penggerak untuk mengedukasi, mensosialisasikan melalui puskesmas, melalui kepala desa, melalui RT RW. Ayo kita data rakyat kita, anak-anak kita yang belum vaksin dasar, kita kasih tahu, kalau tidak ancamannya, resikonya nanti sedih di belakang atau kecewa setelah kejadian atau setelah anak kita terjadi sakit menular seperti polio. Untuk itu saya kira informasi dan edukasi ini harus sampai kepada seluruh para orang tua yang memiliki balita yang mestinya harus divaksin dasar. Kalau tidak, resikonya akan menyesal di kemudian hari, karena kalau anaknya polio itu kan kita kasihan ya, karena sudah secara fisik mengalami satu gangguan, sehingga tidak hanya polio, saya kira seluruh vaksin dasar yang mestinya harus disuntikan. Kalau tidak, resikonya kita sampaikan kepada para orang tua
jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari. Untuk itu saya kira kita sadarkan intinya pada orang tua, karena tanggung jawab anak untuk divaksin atau tidak itu di orang tua. Anak kan tidak tahu, anak kan ikut kata orang tua. Untuk itu saya kira tidak ada kata lain kecuali ayo kita kembali ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan untuk vaksin dasar termasuk polio. Sekali lagi tidak hanya polio tetapi banyak vaksin yang harus disuntikan anak kita untuk anak kita demi kesehatan dan masa depan anak kita begitu. Oh ya Pak, terkait edukasi terkait vaksinasi tersebut, ini kan ada beberapa orang tua mungkin alasannya karena faktor keagamaan dan lain sebagainya. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, bagaimana sih Pak upayanya untuk bisa menggait mereka gitu? Ya, ini tanggung jawab tidak hanya negara. Vaksin itu kan pemerintah diupayakan untuk vaksinnya kan vaksin sesuai dengan yang kaidah-kaidah keagamaan ya. Tetapi kan kita ada yang tidak bisa membuat sendiri. Vaksin kalau belum siap, apa resikonya ya anak kita menjadi korban, mohon maaf ya harus saya katakan menjadi korban. Kalau sampai menunggu dan belum ada yang halal atau yang belum sesuai dengan kaidah keagamaan, ya saya kira ini butuh kerjasama ya dari kerjasama dari MUI maupun para ulama ya. Ada pilihan kalau menunggu sesuai dengan kaidah keagamaan, tapi kalau itu belum ada dan bahkan belum siap atau belum ada, apa harus menunggu, harus siap dengan resiko anak kita menjadi korban. Itu yang harus kita sampaikan kepada mereka. Nah, untuk itu tidak hanya pemerintah saja, dibutuhkan tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti soal ini, sehingga masyarakat atau para orang tua tidak ragu kalau seandainya memang belum sesuai dengan harapan, ternyata yang sesuai harapannya itu belum tersedia dan belum ada, ya memang mohon berkenan untuk dari sisi MUI maupun dari sisi tokoh-tokoh agama yang lain untuk memberikan satu pandangan untuk memberikan pencerahan boleh tidaknya menggunakan vaksin yang sudah ada begitu. Iya, Pak, dengan penetapan status KLB atau kejadian luar biasa ini berarti kan harus ada upaya-upaya ekstra atau langkah yang luar biasa begitu ya Pak. Ini contoh realnya itu seperti apa sih Pak? Mungkin meliburkan sekolah atau vaksinasi polio massal gitu atau bagaimana Pak? Ya banyak cara ya, yang paling penting adalah ada bulan vaksinasi, ada minggu vaksinasi kepada anak-anak kita, sehingga skenario-nya ketika ada minggu vaksinasi dalam satu bulan, ada bulan vaksinasi, karena ini sudah sudah kejadian luar biasa, tidak menunggu bulan lagi, tapi dalam satu bulan itu ada minggu khusus hari vaksin buat anak-anak balita kita, baik yang masih TK maupun yang belum sekolah, harus ada minggu vaksinasi. Ada, bahkan tidak harus setiap minggu, setiap saat kita sampaikan kepada rakyat kita bahwa ada resiko mengancam anak-anak kita, sehingga tiap minggu wajib untuk sekian hari untuk kita dorong untuk fasilitas kesehatan. Tapi tidak hanya arah ke situ, tapi yang paling penting itu nasional menggerakkan, tapi itu tidak cukup kalau pemerintah daerah, kalau kepala puskesmas, kalau kepala desa, kepala kelurahan, RT RW, posyandu tidak diajak. Nah, karena ini sudah menjadi ancaman anak-anak kita, sehingga sudah ditetapkan kejadian luar biasa, sehingga seluruh potensi demi masa depan anak-anak kita, ayo kita bergotong royong bersama-sama untuk mengedukasi dan menggerakkan kembali vaksinasi yang sudah ada. Nggak perlu pilih-pilih, nggak usah milih-milih untuk vaksinasi, karena memang kalau belum ada ya kita gunakan yang ada daripada kita resikonya anak-anak kita. Kalau ternyata harus menunggu ya resikonya adalah begini, apakah kemudian kalau pemerintah didesak untuk memberikan satu vaksinasi, kalau ternyata vaksinasinya yang harapannya itu di dunia belum ada, bagaimana? Ya ini kan harus butuh pemahaman dan butuh pemahaman yang utuh dari para orang tua, tapi juga harus diperkuat dari para agamawan, tokoh ulama maupun MUI untuk memberikan edukasi dan memberi penjelasan. Karena ini seperti yang disampaikan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Seluruh Indonesia, untuk ya jangan pilih-pilih vaksin, adanya vaksin itu ini, sedangkan kita juga belum bisa menciptakan vaksin sendiri, kita hanya tergantung dari impor dari vaksin yang sudah dibeli pemerintah. Ya kita harus apa adanya, itu harus kita manfaatkan. Kalau sampai menunggu ya kita hormati yang menunggu vaksin sesuai dengan yang ada, tapi kalau belum ada bagaimana gitu loh. Demi anak-anak kita, demi masa depan dan keselamatan anak kita, ya saya kira itu tidak hanya
kita saja, tapi juga saya kira dari MUI maupun tokoh-tokoh agama untuk memberikan pencerahan bagaimana baiknya menyikapi seperti ini, begitu. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas kesediaan wawancara bersama KBR ya Pak. Baik, salam sehat buat para pendengar KBR. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore.